Akan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Arifato, fasilitator saya, dan Bapak Cornelius Anto sebagai pengajar praktik saya. Berikut ini adalah rancangan untuk tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kebebasan dan kesempatan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dengan baik. Membuat keyakinan kelas adalah langkah awal dalam membentuk budaya positif di sekolah. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya memberikan kesempatan kepada anak untuk berani mengemukakan pendapat atau ide tentang keyakinan pada nilai-nilai kebaikan dan menumbuhkan disiplin anak dengan melalui keyakinan kelas. Tolak ukur keberhasilannya adalah anak dapat memaknai dan berbuat sesuai dengan keyakinan kelas dan anak menunjukkan perubahan perilaku pada disiplin positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang pada hari ini benar-benar hadir untuk bersama-sama kita melakukan diseminasi saya. Saya yang pertama dari CDP Angkatan 7. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat apa yang dimaksud dengan membentuk budaya positif di sekolah. Nah, baiklah, yang pertama kita akan melihat arti pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara itu punya filosofi, yaitu Imaso Sungkulodo, Imadio Mangunkarso, Tutuli Handayani. Nah, artinya Imaso Sungkulodo artinya yang tua, yang di depan itu menjadi teladan. Nah, sedangkan yang di tengah menjadi pendorong atau yang memberi motivasi atau penyemangat, sedangkan yang di belakang yang lebih mudah adalah menjadi yang memberi pendukung ataupun motivasi. Nah, arti pendidikan yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu adalah tuntunan dalam proses hidup tumbuhnya anak-anak kita, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, anak-anak yang kita didik sekarang ini, insya Allah nantinya mereka akan menjadi warga masyarakat ketika mereka dewasa. Nah, saat inilah kita memberikan tuntunan yang baik kepada mereka, kemudian membantu anak-anak untuk mengembangkan karakter-karakter yang baik. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengembangkan karakter yang baik kepada anak-anak didik kita, yaitu melalui disiplin. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada ibu-ibu, kalau menurut ibu-ibu pengertian dari disiplin itu seperti apa? Mungkin ada pendapat dari ibu sendiri yang mengasumsikan, disiplin itu seperti ini loh Bunda. Seperti apa sekiranya? Seperti aturan, cara-cara yang berlaku. Iya, nah aturan ya, pokoknya ya, peraturan yang berlaku. Terus yang lainnya mungkin ada pendapat tentang disiplin selain peraturan. Suatu tindakan yang baik dan mengikuti suatu aturan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Ya, melakukan tindakan yang baik sesuai aturan ya, yang mudah kita buat bersama-sama. Nah, disiplin sendiri memang makna disiplin kita cenderung untuk mengaitkan dengan peraturan, karena memang disiplin yang kita maksudkan adalah peraturan atau tertib yang kita buat, yang sekolah buat untuk kita patuhi bersama. Nah, sebenarnya kalau kita menggali lebih bahwa makna disiplin sebenarnya adalah belajar kontrol diri. Nah, ini belajar kontrol diri tentang menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita
Jadi seandainya saja kita memandang disiplin itu adalah berasal dari kita sendiri, nah maka kita akan menyadari bahwa wah, tanpa ada aturan itu kita akan tetap disiplin. Nah, selanjutnya dengan melakukan disiplin itu kita mengharapkan akan mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita ketahui dan memang kita menjadi acuan kita untuk kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Adapun bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi landasan kita untuk mendidik anak-anak kita ke depannya berdasarkan pendidikan nasional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya setiap tindakan kita melihat anak-anak berperilaku di sekolah. Nah, setiap tindakan atau perilaku tentunya memiliki tujuan. Nah, kita pahami bahwa ada motivasi di balik apa yang anak-anak lakukan. Nah, motivasi itu berupa motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua, yang berasal dari luar dan berasal dari dalam. Kalau kita lihat di sini unsur yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Nah, karena ada kata tertib tadi itu ya. Jadi untuk menghindari hukuman, berarti alasan pertama itu supaya kita tidak dihukum. Jadi kita berusaha mematuhi aturan. Nah, kalau yang seperti ini disebutkan bahwa ini adalah motivasi yang berasal dari mana Bu? Dari luar atau dari diri sendiri? Dari luar. Ayo. Dari luar. Ya. Kenapa disebut dari luar? Karena faktor pemicunya adalah tata tertib, aturan. Karena kita takut kalau aturan itu tidak bisa jalankan, kita akan mendapat hukuman. Jadi itu karena ada dari luarnya. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Misalnya nanti ada reward dan kepala sekolah nih, serta ibu-ibu darahnya telah pada waktu setiap 1 tahun sudah tidak terlihat. Nah, kalau itu dari dalam atau dari luar? Dari luar juga. Ya betul, itu dari luar juga. Karena kita mengharapkan sesuatu yang akan diberikan kepada kita. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau ini dari dalam atau dari luar? Ya, jelas sekali ya, karena ini berada di dalam diri kita sendiri. Jadi ini kita maksudkan adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, berawal dari sinilah makanya kita ibu bergerak berusaha menunjukkan tindakan yang akan lakukan adalah untuk berdasarkan apa yang disuruh guru atau diberitahu guru. Tetapi tindakan itu mereka lakukan karena mereka memang mau melakukannya untuk menghargai diri mereka sendiri, menghargai nilai-nilai baik yang mereka miliki. Nilai-nilai baik yang mana? Yang tadi yang mereka terima dalam profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita juga kadang suka salah nih membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, ya. Jadi ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Karena kita juga bingung. Kalau kita tahunya main hukum, ada juga yang lihat, tapi ada juga yang tidak masuk menghukum. Nah, sekarang kita perhatikan apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Jika Anda tidak melakukan aturan atau tata tertib, maka kita memberikan hukuman. Nah, hukuman itu memiliki kriteria, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, mengapa sesuatu yang menyakitkan? Karena ketika Anda tidak melaksanakan tata tertib yang diharapkan, anak-anak merasa nantinya akan diberi hukuman oleh guru. Nah, jadinya dia akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Terus yang kedua, membuat anak sakit. Kadang-kadang ada guru yang menyuruh anak push up misalnya atau lari. Jadi membuat anak sakit fisik maupun hati. Ya, mungkin anak-anak fisiknya sehat ya, yang biasa saja melakukannya. Tapi sesudah itu dia sakit hati nih karena sudah dihukum dulu kan. Nah, itu jangka waktu yang lama. Nah, ini ya harus benar-benar kita pahami. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena anak tahu kedisiplinan itu menyakitkan, tidak enak, jadi tidak dilakukan. Juga tidak mungkin, tapi dilakukan juga susah misalnya, atau tidak dilakukan akan lebih sakit lagi. Yang keempat, ada paksaan di situ, ada paksaan guru sehingga anak harus melakukan tata tertib. Yang kelima, ada mendorong anak menjadi menyakiti diri sendiri karena anak frustasi kan, aduh saya tidak bisa melakukan melaksanakan kewajiban atau yang diberikan guru, akhirnya anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, nah anak juga menjadi konsep dirinya. Wah, saya ini apalagi kalau guru yang bilang, kamu terus. Nah,
misalnya anak berbuat kesalahan nih, karena aturannya tidak boleh, karena tahu gurunya pasti marah, dia sembunyikan nih. Nah itu ya. Jadi ya daripada dihukum, mending biar guru tidak tahu saja. Nah itu juga seperti itu. Nah selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ini mungkin rasa yang ada di anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan dan mendapat hukuman dari guru. Nah selanjutnya akan kita lihat konsekuensi. Bedanya tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Karena kita juga memberi konsekuensi kepada anak kita. Misalnya yang pertama, sesuatu harus terjadi. Ya memang sesuatu itu sudah terjadi, misalnya kesalahan itu kan. Tapi seperti apa lanjutannya? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Nah, anak-anak itu merasa tidak nyaman ketika dia harus melakukan konsekuensi. Tapi jangkanya waktunya pendek. Terus anak menghargai kedisiplinan. Oh anak jadi tahu, oh harusnya seperti ini aturannya. Oh harusnya dilakukannya seperti ini. Selanjutnya stimulus tanggapan. Nah, dari kita memberikan stimulus ke anak-anak, terus anak-anak mendapat tanggapan bahwa oh melakukan peraturan itu nanti ada konsekuensinya, ada balasannya seperti apa, tapi tidak berupa hukuman. Selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kemudian anak-anak menyadari nih, oh disiplinnya seperti ini, saya harus seperti ini. Terus konsep diri yang baik. Nah, anak juga akan merasa bahwa dia bisa bertanggung jawab dari kesalahan yang dilakukan. Jadi dia tidak merasa bersalah, tapi dia pikir, oh aku akan bisa memperbaiki kesalahan itu, ya seperti itu. Selanjutnya anak belajar untuk mematuhi aturan. Nah, dia sadar nih, wah sering tak pakai topi kalau upacara misalnya kan. Ada nanti besok mana bawa topi ya dan pakai kepala misalnya. Terus kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya misalnya seperti guru misalnya, anak ini datang terlambat nih misalnya ya, jadi sama gurunya disuruh berdiri atau diasingkan, nah, itu namanya hukuman. Tapi seandainya guru memberikan konsekuensi saja, jadi dia kehilangan haknya dan rasa tidak nyamannya tidak akan berlangsung lama. Selanjutnya posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang menjadi yang mungkin dimiliki guru ya. 5 posisi kontrol kita yang mungkin dimiliki guru. Yaitu pertama penghukum. Nah ini jelas sekali Bu ya. Penghukum ini kita hindari jelas karena kita guru TK dan mungkin menghukum anak ya. Tapi ada juga misalnya guru SD atau SMP yang kita tahu guru lain lah mungkin ya. Ada juga yang mungkin menghukum, misalnya anak datang terlambat, disuruh lari ke lapangan, itu namanya menghukum ya, itu menghukum. Terus ada juga yang membuat rasa bersalah. Nah, jadi anak-anak merasa bersalah karena melakukan kesalahan, gurunya bilang, wah kamu datang terlambat terus, jadi anak-anak merasa bersalah. Nah ini ada guru yang membuat rasa bersalah. Atau wah tadi kan sudah diperbaiki guru, kamu rusak ya. Nah itu juga membuat anak merasa bersalah. Itu ada yang seperti itu. Terus yang satunya lagi sebagai teman, ada juga ada guru bertindak sebagai teman. Misalnya begini Bu, kalau tidak sebagai teman itu, gurunya bilang, ibu akan bantu kamu deh, tapi kamu bantu guru juga ya. Nah itu artinya kita menyetarakan kita dengan anak-anak. Kamu kasihanlah dengan guru, kan guru sudah ini misalnya. Itu kita menganggap memposisikan diri kita sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Nah, ada juga yang pemantau. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita memantau dia. Wah, datang terlambat ya. Kemarin bagaimana? Hari ini bagaimana? Nah, itu juga termasuk 5 posisi kontrol. Yang terbaik adalah manajer tuh. Nah, diharapkan kita sebagai guru nantinya akan memposisikan kita sebagai manajer. Manajer itu seperti apa? Manajer itu nantinya akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya kita mengenal dulu nih. Sebelum kita bisa menjadi manajer yang baik untuk anak didik kita mengenal dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini secara umum dan akan dimiliki oleh anak-anak kita. Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup yaitu kita memerlukan makan dan minum, kita memerlukan istirahat yang cukup, tempat tinggal, dan itu ya. Itu juga mempengaruhi ketika anak-anak berada di kelas. Misalnya ketika anak-anak tidak mendapatkan suasana keluarga yang baik, misalnya ya, misalnya rumahnya yang bagaimana atau kebanjiran atau apa, nah itu juga akan berpengaruh ketika anak-anak berada di sekolah, karena kebutuhan dia akan
mendapatkan hidup yang aman, nyaman, tidak terpenuhi. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini misalnya ketika anak-anak berusaha menguasai ibu, pernah kan mungkin kita lihat terus dia terus yang mau jadi pemimpin. Bu, saya bu, saya bu. Nah, ya, terlihat sekali bahwa dia menguasai teman-temannya. Nah, jadi bu, nanti kalau ini saya ya bu, ini saya ya. Nah, berarti itu penguasaan. Anak-anak yang seperti itu dia menjadi yang paling, dia ingin gurunya memandangnya yang ter. Apa-apa harus dia, apa-apa harus dia. Terus ada juga anak-anak yang lebih mementingkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini, misalnya ketika dia datang, disambut baik, dikasih senyum, ya. Sementara anak yang lain mungkin tidak terlalu meresponnya. Tapi ada anak yang memang kalau tidak digitukan dia tidak merasa senang, tidak merasa nyaman. Nah, selanjutnya kesenangan. Kesenangan ini sifatnya misalnya berkegiatan bu. Seandainya anak-anak merasa tidak senang untuk melakukan kegiatan itu, tapi ada anak lain yang senang melakukannya. Jadi berpengaruh kepada kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Terus yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebebasan untuk memilih. Misalnya ketika anak-anak bebas untuk menentukan pilihannya, dia mau memilih kegiatan yang mana lebih dulu, gitu ya. Kegiatan mana yang lebih dia sukai, yang untuk dilakukan, tetapi tidak berdasarkan suruhan ataupun paksaan dulu. Nah, selanjutnya di sini kita menawarkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita maksudkan adalah untuk memperbaiki keadaan ataupun kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Misalnya bu, ketika anak-anak melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat, misalnya datang terlambat lagi, gitu ya. Jadi mungkin yang kita gunakan untuk menengahi itu adalah pertama adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini begini. Kita mengajak anak untuk berbicara secara personal, secara individu, dan kita menanyakan kepada anak-anak ini. Kita mengatakan anak-anak, misalnya Ali misalnya, Ali, kamu sering datang terlambat. Tapi kita sudah menghakimi bu ya, kita hanya memaparkan. Jadi kita menstabilkan identitas saja. Betulkah kamu sering datang terlambat? Misalnya, kenapa kamu sering datang terlambat? Nah, kita lihat. Lalu kita memvalidasi hubungannya. Tapi dia akan bercerita kan, kalau saya sering terlambat karena misalnya Motornya misalnya bu, motornya rusak. motornya rusak mungkin jarang bu ya, sekali-sekali. Kalau yang sering misalnya apa bu? Kalau yang ada kami, mamanya, ya yang bangun kesiangan bu ya. Terus yang lainnya? Ngambeknya kadang-kadang kan dia tablet kan Iya, kadang-kadang ngambek kata Bu Yuli. Kalau yang mungkin kalau anak TK itu terlambat mungkin faktor dari luar bu ya, orang tua yang mengantar. Tapi mungkin juga bu, misalnya kata Bu Yuli tadi anaknya, ya mungkin ya. kalau anaknya buat ini. Iya, kalau anak muda Ria nih, bagaimana nih muda Ria? Ada nggak yang sedang terlambat? Biasanya ditanya nggak Bu Yuli sebabnya apa? Iya, biasanya bangunan kesiangan antara macet. Jadi di sini kita berusaha untuk memvalidasi kebutuhannya. Mengapa ada yang sini terlambat? Oh, sebabnya ini. Jadi kita menganggap bahwa itu kesalahan itu bisa diperbaiki. Kita membuat anak-anak merasa bahwa itu kesalahan itu bukanlah merupakan suatu kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Jadi kita membangun kepercayaan diri anak untuk bisa memperbaiki kesalahan yang mungkin ya. Walaupun memang kita cari hal lain yang mungkin dari faktor luar, boleh misalnya dari anak sendiri, misalnya di dalam kelas misalnya. Ketika anak-anak apa bu, misalnya bu, kelakuan anak-anak yang di dalam kelas misalnya perilakunya. Cara makannya. Cara makannya, kemudian nah, cara makannya gimana kemudian? Misalnya itu makannya nggak ikut aturan. Iya, kemudian misalnya dia tidak mengikuti aturan perjalanan. Itu tidak bisa bu. Jadi ibu akan ada bicara, tapi secara individu ya, jadi teman-temannya. Nah itu menanyakan, misalnya Ali itu sering perhatikan kamu kalau makan suka jalan-jalan misalnya. Nah menurut Ali itu kenapa ya misalnya kan? Nanti ibu akan mendapatkan jawaban dari anak.
gitu ya. Jadi ada pemakluman kita dengan apa yang dia lakukan, tapi kemudian kita memberikan solusi. Jadi tidak apa-apa kalau Ali berjalan hanya untuk mengambil sesuatu atau menikah sesuatu, tapi sesudahnya ketika Ali mau makan, duduk lagi dengan tertib. Nah, itu. Jadi kita menstabilkan emosinya, memvalidasi kebutuhannya bahwa dia bisa melakukan itu dengan syarat apa misalnya. Nah, yang kita menanyakan keyakinan dulu, misalnya, Ali, kalau menurut Ali berjalan makan sambil berjalan baik tidak? Ya kita menggali pemahaman dia, keyakinan dia tentang apa yang dilakukannya. Jadi bukan kita yang memberikan jawaban, tapi anak, kita meminta anak berpendapat. Oh bu, gini misalnya, kita memberikan jawaban. Nah, dari situ kemudian kita akan menekankan bahwa sebenarnya memang kalau makan itu harus seperti apa ya? Harus dulu tertib, misalnya ya, harus bisa mengatur diri sendiri, misalnya. Nah, selanjutnya. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas sekarang. Keyakinan kelas ini yang kita maksudkan gitu. Karena kita buat yang ini akan kita terapkan di kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda sekali dengan peraturan. Kalau peraturan itu memang sudah baku dan memang dibuat oleh sekolah. Ya. Kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh anak-anak. Kita yang membuat, guru dan anak-anak di kelas membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas, Bu. Jadi kesepakatan kelas ketika anak-anak memiliki pendapat. Nah, kita sebagai guru nanti akan membuat situasi bagi anak untuk berpendapat. Keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang lebih besar. Jadi yang tadi kita sebutkan, kebajikan yang lebih besar yang kita yakini yaitu P5, Progres Pelajar Pancasila. Mungkin bisa mengingat kembali mungkin apa yang tadi kita paparkan tentang P5, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, ya betul Bu, bergotong royong, bernalar kritis, ya bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri, gotong royong, berpikir kritis, bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah di sini nih, udah kita lihat ya. Oke ya, jadi alur budaya positif. Nah, sekarang kita akan membentuk alur budaya positif di sekolah. Tapi sebelum terbentuknya budaya positif ini, kita akan membuat suatu kesepakatan seperti yang tadi kita lakukan. Nah, kenapa kita harus membuat alur budaya positif? Karena dengan begitu kita harapkan disiplin positif yang kita bentuk tentu lingkungan sekolah kita bisa terlaksana dengan baik. Disiplin positif membentuk lingkungan positif. Nah, jadi maksudnya dari disiplin-disiplin tiap kelas, kan, tiap anak, itu menjadi tiap kelas, itu menjadi disiplin sekolah. Nah, itu akan membentuk suatu budaya positif di sekolah itu. Tapi awalnya dari mana, Bu? Awalnya dari kesepakatan bersama, ya, dari kesepakatan yang kita buat bersama. Itu pun positif, membentuk budaya positif. Nah, inilah dimaksudkan ketika kita sudah bisa membuat disiplin positif di kelas kita untuk anak-anak, untuk warga sekolah, untuk guru, untuk termasuk TU juga, dan petugas kebersihan atau petugas keamanan sekolah. Seluruh warga sekolah melaksanakan sisi positif, insya Allah akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, sekarang disiplin positif, mengontrol diri kita untuk menguasai diri kita. Dan itu ya dimaksudkan tadi sebagai motivasi intrinsik. Jadi disiplin positif itu kemampuan kita mengontrol diri kita. Bagaimana kita mengontrol diri kita untuk menguasai diri kita, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Selanjutnya lingkungan positif. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa lingkungan positif itu melibatkan seluruh warga sekolah, ya, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercapai atau tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ini tidak akan bisa dilakukan oleh satu dua orang saja, Bu. Mungkin berawal dari kita, dari anak-anak kelas, tapi nanti akan mengular menjadi seluruh warga sekolah. Ya. Jadi mengharapkan semua lingkungan, semua warga sekolah. Nah, budaya
disiplin adalah karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah, membentuk suatu budaya yang positif. Karakter yang kita kembangkan misalnya Bu, misalnya sekedar pernah itu karakter yang biasanya kita kembangkan di kelas kita. Mandiri, ya. Apalagi Bu? Antri, ya benar. Antri kata Bu Boni, mandiri ya benar. Apalagi Bu, karakter yang kita kembangkan di kelas kita. Rasa ingin tahu, ya rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu ya Bu ya. Ya karena kita, nah nanti di situ akan dengan dasar ingin tahu itu kita akan membentuk anak yang berpengalaman kritis. Maka berdasarkan rasa ingin tahu itu anak akan menggunakan dalilnya untuk bisa berpengalaman dengan kritis, kemudian berpikir secara kritis. Tujuan apa? Tujuan dari kita membentuk lingkungan yang aman dan nyaman yang akan memberikan kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan. Nah itu ya, membuat kesalahannya mungkin. Jadi trial and error. Jadi membuat kesalahan bukan sesuatu yang keliru atau salah. Membuat kesalahan adalah hal yang mungkin dan boleh. Ya. Karena dengan kesalahan kita bisa belajar. Dengan kesalahan kita bisa tahu, oh ini salah, yang benarnya seperti ini. Oh ini tidak baik, yang benarnya seperti ini. Terus kita juga akan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah inilah nantinya yang akan kita harapkan bisa terlaksana di sekolah kita sehingga lingkungan yang aman dan nyaman ketika anak berada di sekolah adalah menjadi gembira. Tujuan membuat kesepakatan kelas itu. Apa tujuannya? Yang pertama adalah memberikan pengertian tentang nilai-nilai kebaikan pada anak. Jadi yang kedua mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah ini sangat dibicarakan sekali Bu ya. Sekarang memang kita diharapkan bisa memberikan pelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi memang berpihak pada anak. Walaupun kita tahu memang di kelas kita kan anak-anak tidak sama Bu ya. Iya. Kalau menurut pendapat Bu Yuli nih, bagaimana nih pendapat Bu Yuli yang anaknya cukup ramai di kelasnya nih? Oh yang lebih ramai Bu Sari ya? Oh Bu Sari. Bagaimana Bu Sari kalau di kelas itu pelajaran anak-anaknya? Kalau kami yang berkesepakatan kelas itu jadi sebelum pembelajaran ini jadi sehari kita selalu sehari. Misalnya dia melakukan kesalahan apa, konsekuensinya apa. Jadi kita sepakati bersama. Jika dia melanggar peraturan itu yang sudah kita buat secara bersama, jadi kita langsung melaksanakan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama itu. Misalnya nih di dalam mengaji misalnya. Sudah mengaji, misalnya kita buat kesepakatannya. Jika dia jalan-jalan atau lari-lari di saat temannya mengaji, apa konsekuensinya? Jadi kita sepakati bersama dulu. Ya. Jadi kita sepakati bersama. Misalnya dia melanggar aturan itu, maka konsekuensi itu akan kita jalankan. Nah seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Sari. Ya, seperti itu tadi Bu Sari memang menjalankan konsekuensi ya. Iya. Konsekuensi yang langsung diterapkan setiap hari. Kesepakatan itu dibuat setiap hari. Apakah kesepakatan itu berubah harinya atau tetap? Kadang berubah, kadang tetap. Ya, sesuai dengan apa yang kesepakatan di hari itu. Ya. Oh ya, kadang berubah kadang tetap Ya. konsekuensinya. Tapi kalau untuk aturannya tetap Bu ya. Aturannya tetap. Jadi konsekuensinya yang mungkin tapi berubah Sesuai dengan keadaan anaknya juga. Keadaan anaknya. Ya betul ya. Nah seperti itu Bu ya, memang kalau konsekuensi yang tadi kita bilang bahwa kalau anak melakukan seperti ini konsekuensinya apa gitu ya. Kalau melakukan ini misalnya kita udah sepakat nih anak-anak begini misalnya. Contoh anak melanggar peraturan yang kita sepakati, melanggar kesepakatan lah istilahnya, anak-anak akan menerima konsekuensinya seperti ini. Nah setiap hari Bu ya. Nah sedangkan sebenarnya
akan menilai seandainya memang itu kita buat permanen, misalnya ini adalah kesepakatan kita nih sama-sama Bu ya. Nah jadi memang sangat perlu kesepakatan itu di luar tata tertib yang seharusnya, karena itu membuat anak sadar kan Bu ya. Jadi kita setiap hari mengingatkan gitu. Nah yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk berani mengungkapkan pendapat tentang ideal keyakinan yang dia miliki. Misalnya anak-anak kadang kan mendengar guru terus, nah saat ini saat kita akan melakukan kesepakatan kelas ini, kita meminta kepada anak-anak dulu. Nah jadi dia juga memikirkan, misalnya kita bertanya kepada anak-anak bagaimana menurut kamu supaya ketika kita belajar nih kita merasa aman, merasa tenang. Nah nanti anak-anak akan berkata tuh, oh udah boleh lari, misalnya kan, udah harus duduk tertib, misalnya, oh harus misalnya harus diam, jadi patung, ya, yang terguru, ada juga misalnya kan. Jadi itu kita menggali pendapat mereka, pikiran mereka, tanpa kita yang lebih dulu mengajukan. Jadi itu berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan ide mereka. Terus yang keempat, menemukan disiplin anak dengan keyakinan kelas yang menjadikan kesepakatan kelas. Sama seperti saya tadi ya. Nah, jadi memberikan konsekuensi. Yang kelima, menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, sekarang kita melihat tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Tolak ukur dari keberhasilan misalnya. Nah, apa yang kita lihat bahwa mengatakan bahwa kesepakatan kelas yang kita buat itu berhasil. Yang pertama adalah anak dan guru dapat membuat keyakinan kelas yang dikaitkan di diri tahu misalnya. Jadi kesepakatan kelas itu tidak mengambang. Tapi jika anak-anak lupa, mungkin bagi anak yang tidak bisa baca, kemudian zaman dia paham. Oh, kesepakatan kelas kita ini walaupun tidak disuruh, tapi dia tidak bisa membaca di luar ketika mereka tidak sedang belajar misalnya. Nah, selanjutnya adalah anak dapat memaknai dan berbuat sesuai keyakinan kelas. Nah ya, karena sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak akan berusaha untuk berkelakuan atau memaknai sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, anak menunjukkan perubahan perilaku pada disiplin positif. Nah gitu ya, ini yang benar-benar kita harapkan nih. Poin ketiga, anak menunjukkan perubahan perilaku. Jadi kita berharap tidak mesti selalu kita mengingatkan, tapi anak-anak berusaha mengingatkan dirinya sendiri. Nah itu karena motivasi dirinya kita tidak di dalam, dia mengingatkan dirinya sendiri. Oh kalau seperti ini tidak baik, kalau seperti ini baik. Tapi mungkin untuk mereka kita pembinaan terus ya. Kalau mereka tidak mungkin sekali dua kali dikasih tahu langsung itu. Tapi kalau anak SD, SMP, SMA yang kita lebih tinggi mungkin. Tapi kalau dengan anak mereka memang karena dia ada proses. Nah proses ya. Benar kata Bu Koni, jadi selalu tidak mungkin sekali anak-anak langsung ingat langsung bagus ya Bu ya. Nah makanya juga ini memang kita buat kesepakatan yang kita belajar di kelas. Mereka bisa baca, bisa melihat, bisa melihat. Kalau kata-kata kan kadang kita buat terus hilang ya. Nah apalagi ini seandainya memang itu ada ide mereka sendiri, kita akan bisa mengungkapkan bahwa apa yang mereka idekan kita akan laksanakan. Nah, tempat anak merasa nyaman, aman, dan nyaman kegiatan pembelajaran. Yang kelima, motivasi belajar anak mereka. Karena kegiatan kelasnya aman, nyaman, belajarnya adalah juga merasa senang ya. Jadi yang lain juga senang melakukan kegiatan di kelas. Nah mungkin ibu bisa lihat di sana Bu, kami sudah buat kesepakatan kelas B2. Nah untuk anak-anak kan dia bisa lihat, oh seperti ini misalnya kesepakatan kelasnya bahwa kita ini. Mungkin dia nggak bisa baca pun, nanti kita akan buatkan gambar ini yang membuat lengkap. Jadi kita gambar bagaimana anak bisa tertib, ya, kelas yang tenang, gitu ya. Nah di sini juga ada langkah-langkahnya Bu, langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat kesepakatan kelas. Nah apa saja? Yang pertama adalah membentuk kelompok-kelompok kecil, karena kita tidak mungkin dalam jumlah 25 orang langsung bicara gitu ya. Jadi kita buat kelompok-kelompok kecil, mungkin juga bergiliran, jadi tidak dalam satu hari. Mungkin hari ini kita akan mengajak 5 orang atau 6 orang untuk berdiskusi
jam misalnya 12 jam. Kalau duduk tertib mungkin kursi sama orang duduk tertib gitu maksudnya. Tapi untuk anak-anak yang bisa menulis, kita upayakan mereka untuk bisa menuangkan gagasannya di dunia melalui tulisan. Nah, selanjutnya guru dan anak membuat kalimat kenyataan untuk ketertiban, kenyamanan dan keamanan di kelas. Nah ini bersama-sama ya, kerjasama guru dan anak. Kemudian guru menuliskan kesepakatan kelas bersama. Seandainya anak memang belum bisa, guru bisa membuatkannya. Guru membuat kesepakatan tulisan dan nama yang dijaga di dinding kelas. Anak dan guru mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi sebenarnya ini bukan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru saja, maksudnya karena ini memang adalah juga dari ide anak-anak. Jadi kesepakatan kelas itu adalah ide dari anak dan guru. Nah, keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang dibuat bersama anak dan guru, kesepakatan kelas dibuat dalam bentuk yang menarik, ya. Sehingga anak-anak juga senang melihatnya. Lihat lagi. Nah, selanjutnya kesepakatan kelas sebagai kesepakatan yang menjadi acuan dalam berperilaku. Kesepakatan kelas adalah langkah awal dalam membentuk budaya positif di sekolah. Nah, itu ya pendapat saya. Mungkin dari diskusi kita, dari apa yang saya diskusikan hari ini, mungkin ada pertanyaan dari Ibu yang akan kita bahas bersama. Begitu, saya persilakan kepada Ibu yang akan, iya, kepada Bunda Lia ya. Bunda Lia, kami persilakan. Dari pembahasan Ibu mengenai kedisiplinan anak, saya ingin menanyakan tentang keadaan kelas, bagaimana cara mendisiplinkan anak yang memiliki keterbelakangan bentuk keguruan sekolah dan di rumah itu yang berbeda. Misalnya, anak kalau di rumah ketika melakukan kesalahan, orang tuanya menuntunnya dengan cara dimarahin atau dibentak saat melakukan kesalahan. Sehingga ketika di sekolah kita menasihati anak tersebut dengan pelan-pelan itu susah dipahami atau susah dilakukan, atau bahkan mereka susah untuk mendengar nasihat kita. Sedangkan pendidik yang terlalu tegas kan dapat mempengaruhi emosional dan mental anak. Bagaimana tanggapan Ibu? Baik, Bunda Lia, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kadang-kadang Bu, kalau kita membentuk perilaku anak, memang di rumah dan di sekolah itu kadang-kadang tidak sejalan, ya. Kadang-kadang kalau di sekolah tentunya pasti di sekolah kita berlomba lembut dengan kata-kata yang halus kepada anak, berbicara dengan cara yang baik. Tapi belum tentu juga di rumah kadang-kadang juga mendapatkan perilaku yang sama. Apalagi misalnya seandainya mereka diasuh yang bukan oleh orang tuanya. Nah, mungkin anak itu dititipkan orang tuanya ke tempat pengasuhan, ya. Atau mungkin dititipkan ke tempat kakek neneknya atau kakeknya, sehingga saat orang tua bekerja tidak mendapatkan pengasuhan yang maksimal di rumah. Nah, sedangkan di sana mungkin tidak sama. Ketika yang Bunda Lia katakan di tempat mereka, di rumah mereka biasa diperlakukan dengan tegas, atau mungkin dengan kata-kata yang kasar. Nah, sehingga kita merasa kesulitan. Anak ini seperti apa? Apakah kita akan berperilaku sama? Nah, sekarang saya kembali lagi kepada Bunda Lia. Apakah Bunda Lia akan meneliti bahwa Bunda Lia berpendapat bahwa dengan cara berletak atau apa anaknya akan mau? Nah, apakah kita sebagai guru akan berperilaku sama? Ya. Apakah kita akan berperilaku sama? Ya, tentunya tidak, ya. Karena memang seorang guru tidak akan melakukan hal seperti itu karena memang tidak sesuai dengan kode etik. Dan juga memang sebagai guru kita ini berusaha menuntun anak-anak, jadi mengembangkan potensinya tanpa harus melakukan perbuatannya ya melanggar etika, katakanlah membentak, menggunakan kata yang kasar. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, itu tadi Bu yang kami tawarkan, yang kita tawarkan adalah melalui restitusi, gitu ya. Jadi anak-anak kita bangkitkan motivasinya yang baik yang di dalam dirinya berdasarkan apa yang dia pahami. Jadi restitusi
restitusi. Kita pahami lagi bersama bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan ataupun anak-anak tidak mau mengikuti yang kita aturan, misalnya tidak mau mengikuti kesalahan itu, kita tidak harus berlaku kasar atau mengikuti pola asuh di rumah, gitu ya. Nah, jadi kita berusaha melaksanakan proses restitusi ini yang tadinya ada 3 tahap. Nah, jadi kita harapkan restitusi itu juga akan merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa. Nah, orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, misalnya tujuan mulianya. Nah, kita lakukan motivasi dari dalam dirinya, keinginannya, kita tanya. Nah, anak-anak, mungkin satu anak ya kita bertanya, dia kita tanya, anak, kamu akan menginginkan seperti apa, menjadi apa? Nah, kita meminta anak-anak menggali sendiri pemikiran dia tentang dirinya, misalnya kan Bu, jadi mau jadi anak yang baik, misalnya kan, mau jadi anak yang soleh, nah gitu ya. Jadi kita dengan cara mengajak anak berbicara dan kita dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga berkaitan dengan orang lain. Kalau diri sendiri, misalnya kalau kaitannya dengan belajar, ya, jadi kita anak yang sulit untuk dan mereka tidak mau mengikuti yang kita harapkan, padahal di rumah mereka biasa dibuka. Nah, jadi kita kembalikan kepada mereka. Jadi kita bertanya kepada anak itu, misalnya Ali sebenarnya pengennya anaknya pengen menjadi anak yang seperti apa. Nah, dia akan berpikir tentang dirinya. Dia akan menjadi seperti apa, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu berbuat baik ataupun mau menuruti nasihat ayah dan ibu, mau menuruti nasihat gurunya. Jadi kita bisa mengajarkan anak menggali keinginan dirinya tentang pandangan positif dia tentang dirinya. Jadi apa paling tidak saat ini memang dia tidak punya pikiran ke arah sana, mungkin buat mereka ya kita bisa bertanya, Ali mau tidak menjadi anak yang pintar? Mau tidak menjadi anak yang baik? Mau tidak nanti dulu akan ini, gitu. Jadi di sini kita melaksanakan 3 langkah-langkah segitiga restitusi ini. Jadi memang kita tidak langsung memperoleh hasil, mungkin ya. Mungkin kita tidak akan langsung memperoleh hasil dan mungkin anak-anak tidak akan langsung mau yang menurut atau mengikuti. Tapi paling tidak akan ada proses perubahan-perubahan yang kita harapkan dengan apa yang kita lakukan ini, anak-anak nantinya akan berproses berubah ke arah yang lebih baik, gitu ya. Jadi tentu saja mungkin ada lagi yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan kepada Bu Guru. Ya Bu, ya Bu Siti, silakan Bu Siti. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya mengenai restitusi. Tadi Ibu menjelaskan tentang restitusi. Nah, jadi apakah restitusi itu efektif diterapkan kepada anak dan contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Siti pertanyaannya. Nah, sama seperti modalnya tadi ya, temanya mungkin memang kita kembali lagi penerapan restitusi ini memang sangat menarik ya, karena memang restitusi ini kita berusaha menciptakan kondisi yang bagi murid itu anak-anak memperbaiki kesalahannya, tapi bukan melalui suruhan kita. Jadi itu tadi yang kita maksudnya ketika kita memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, setelah anak-anak memiliki pandangan tentang nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan seperti apa yang dari Bapak Ami, nilai-nilai seperti apa yang kita yakinkan untuk mereka, mungkin yang anak-anak belum paham, kita akan memberitahu. Nah, anak-anak nantinya kita gali motivasi dari dalam diri mereka. Nah, kemudian kita akan mengajarkan langkah-langkah restitusi itu. Jadi segala yang kita lakukan ini mungkin nanti bukan atas ide kita, bukan inisiatif kita, tetapi anak-anak sendiri yang nantinya akan melakukannya, anak-anak yang akan berproses. Nah,
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nah, jadi walaupun memang lebih banyak menekankan kepada guru, guru juga akan berperan untuk membantu anak mencari solusi atas masalah mereka. Nah, membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang ingin mereka harapkan, ya. Harapkan seperti apa yang mereka harapkan ini komunikasi 2004 ya. Jadi memang ini adalah proses. Restitusi itu adalah proses. Terlebih ketika kita berusaha memperbaiki perilaku pada diri kita, nah kita bisa mengajak mereka untuk kembali kepada komunikasi fisik yang seperti yang kita tadi katakan bahwa kadang-kadang bingung membedakan antara hubungan dan konsekuensi. Kita juga kadang keliru memahami karena memang kalau memang misalnya gitu ya, kita kembali lagi ketika anak-anak berkelakuan tidak baik misalnya, atau melakukan kesalahan, ketika kita memberikan konsekuensi, upayakan konsekuensi itu harus singkat. Jangan misalnya ketika anak-anak misalnya mencoret-coret buku misalnya ya, kita praktekkan gitu ya. Lalu konsekuensi kita menyuruh dia, misalnya pertama kita menyuruh menulis misalnya. Menulis tetapi anak-anak tidak mau dan dia mencoret buku sehingga anak melakukan kesalahan. Di situ kita memberikan konsekuensi dia harus menulis 2 halaman misalnya. Dengan tulisan yang sama. Nah itu sebenarnya bukan konsekuensi Bu ya, itu sebenarnya lebih kepada hukuman. Nah kalau konsekuensi itu seperti apa misalnya? Anak-anak pertama memberikan kesadaran dulu, kemudian anak-anak memperbaiki kesalahannya, mungkin dia menghapus bukunya atau apa. Jadi tidak merupakan perbuatan yang menyakiti fisik atau anggota badannya atau bahkan membuat rasa sakit hati itu ya. Jadi kita juga sebagai guru bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Dan juga kita berusaha menerapkan ini Bu, restitusi ini. Jadi langkah-langkahnya itu tadi menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan dan mengamalkan keyakinannya. Ya, jadi di awal memang mungkin kita akan berpihak dulu ke anak nih. Kita mau memahami kenapa mereka melakukan itu. Tentunya mereka memiliki tujuan atau dasar kebutuhan yang dimilikinya sehingga dia melakukan itu. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan. Nah ini yang paling penting. Keyakinan ini yang tadinya ditanyakan, anak maunya jadinya seperti apa? Jadi anak yang baik, anak yang soleh. Nah kita kembalikan kepada mereka. Kemudian kita mengajak mereka. Nah dengan restitusi ini Bu, nantinya anak-anak yang berbuat kesalahan kita kembalikan kepada kelompok mereka dengan karakter yang baik, karena mereka membangun pemahaman yang baik tentang kepribadiannya, tentang jati dirinya. Kita akan lanjutkan lagi. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan tentang apa yang sudah kita bahas hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Ibu yang ingin bertanya. Iya, kepada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali mendapat materi ini. Alhamdulillah ya sangat bermanfaat untuk bagi kelas kami nantinya. Mudah-mudahan hal ini akan bisa kami laksanakan di kelas. Tapi ada beberapa yang saya belum paham ini. Untuk hukuman atau konsekuensi gitu ya. Karena di kelas saya ini kadang kami sering melakukan suatu konsekuensi gitu ya, tapi terkadang anak-anak itu bingung juga antara konsekuensi dengan hukuman. Kok kita sering dihukum sih Bu? Padahal keyakinan atau kesepakatan kelas tadi sudah kita buat secara bersama. Tapi dia menganggap kok kita terusan dihukum gitu. Jadi bagaimana cara seorang guru gitu ya untuk menjelaskan atau supaya anak itu paham antara hukuman dan konsekuensi yang sudah kita buat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nasari atas pertanyaannya. Nah, jadi itu tadi Bu ya, kembali ke awal ketika kita
memberikan konsekuensi kepada anak. Jadi jelas sekali yang kita bedakan tadi, anak-anak berpendapat kok saya terus ibu yang mendapatkan hukuman ya, padahal sebenarnya yang kita maksudkan konsekuensi. Nah, mungkin Bu di situ mungkin konsekuensi yang diberikan mungkin begini, apakah sesuai dengan apa maksudnya tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Terus apakah memang anak-anak mungkin ya di sisi lain anak-anak itu belum benar-benar memahami gitu, memahami keyakinan jelasnya. Jadi anak-anak merasa bahwa kesalahan ini bukan suatu hal yang serius ya, tidak apa sih berbuat salah gitu. Anak-anak berpikir ya melakukan kesalahan ini dilakukan lagi pun tidak apa-apa, karena nanti itu akan ada imbalan yang dilakukan kan. Nah jadi anak-anak merasa walaupun melakukan kesalahan, tapi dia melakukan konsekuensi, jadi nanti impas kan sifatnya kan. Nah, dan jadi di sini mungkin memang sebenarnya ya kita lakukan yang terbaik adalah melakukan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu hanya yang lebih baik, tapi kita memberikan dukungan. Jadi di saat anak-anak melakukan kesalahan, mungkin kita akan mengembalikan kepada anak-anak sendiri untuk berpikir nilai-nilai kebajikan lagi. Dia kan akan berpikir bahwa dia berpikir sendiri. Kita tanyakan, makanya ada segitiga restitusi gitu ya. Jadi dengan segitiga restitusi itu, kita berharap kita akan bisa membuat anak-anak yang melakukan kesalahan akan merasa bahwa dia ini melakukan kesalahan ini, tetapi apa istilahnya dia melanggar keyakinan dia sendiri, ya, gitu ya. Jadinya apa yang dilakukan itu memang mungkin tidak merugikan orang lain misalnya, tapi itu yang dilakukan adalah kesalahan dia. Jadinya itu anak-anak kita bangkitkan keyakinan jelasnya. Jadi sebenarnya konsekuensi yang kita berikan sebenarnya tidak tepat ya, tidak tepat karena dengan konsekuensi anak akan merasa bahwa setelah melakukan kesalahan dia melakukan konsekuensinya impas, oh ya. Jadi besok bisa lakukan lagi. Nah gitu ya. Jadi mungkin memang dengan konsekuensi itu buat itu motivasi yang fisik bukan dari dalamnya, bukan dari dalam dirinya, karena dia dipaksa untuk melakukan konsekuensi istilahnya. Jadi bukan keyakinan yang dia miliki yang dimunculkan gitu ya. Itu memang di sini kita berusaha bertindak sebagai manajer. Manajer bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada anak, kemudian kita membangunnya melalui apa? Melalui keyakinan yang dia miliki. Jadi kita kembali lagi, mungkin kita pertama kita bertanya dulu yang segitiga restitusi itu ya. Nah kita melaksanakan itu pertama kita menanyakan dulu apa yang dia lakukan, apakah itu memang tepat. Nah, sebenarnya dia pasti punya alasan kan? Yang termasuk dari bahwa anak itu memiliki 5 kebutuhan pokok tadi, 5 kebutuhan hidupnya apa? Nah mungkin dari salah satunya dia tidak mendapatkan itu tuh. Nah misalnya kita kasih contoh ya dalam kegiatan belajar. Ketika anak kita beri kegiatan mewarnai, semuanya mewarnai. Nah sedangkan satu anak ini dia tuh suka kebebasan. Jadi dia akan merasa jenuh. Kenapa mewarnai? Kenapa semua harus mewarnai? Gitu. Sedangkan dia tuh suka, mungkin si anak ini kebutuhan pokoknya, kebutuhan di antara yang paling menonjol di antara 5 itu adalah kebutuhan kebebasan. Jadi dia akan lebih senang ketika dia diberi kebebasan untuk memberi kegiatan yang dia mau. Nah karena itu ketika kita memaksa dia untuk melakukan kegiatan mewarnai, dia akan berontak, ya. Nah itu salah satu contohnya. Ataupun misalnya kesenangan misalnya. Kesenangan dia seperti apa? Ya. Selain kebebasan mungkin kesenangan. Kesenangan dia seperti apa? Dia merasa tidak senang mewarnai. Dia merasa jenuh karena memang bukan stylenya, bukan dia. Jadi ketika kita meminta anak-anak bersama mengerjakan mewarnai, dia tidak akan benar-benar asik. Ya, sementara kita lihat anak yang lain, kenapa anak yang ini bisa asik, bisa selesai, bisa lapis, sementara dia coret-coret, udah pergi ke sana ke sini. Nah, kenapa itu? Nah, disitulah kemampuan kita itu dapat melihat tiap anak kita cirikan. Oh, anak ini kemampuan apa? Kebutuhan yang paling pokok menonjol di diri dia apa? Apakah kebebasan? Apakah kesenangan? Ataukah misalnya dia penguasaan? Ada yang saya sebutkan tadi bahwa
ketika kita meminta anak lain untuk menjadi komandan misalnya, dia protes, maunya dia terus. Kenapa berlaku seperti itu, Bu? Itu tahu alasannya. Setelah kita mempelajari ini, kita akan tahu bahwa kebutuhan dasar dia yang lebih menonjol itu sebenarnya penguasaan. Begitu ya. Jadi menurut kebutuhan dasar tiap kita itu berbeda. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada anak yang begitu datang kita sambut, kita senyum, dia senang kan, kita salam, kita ada bicara, dia senang. Tapi ketika suatu hari kita lupa, mungkin kita lagi ada kegiatan lain, kita tidak medulikan dia merasa nanti dia pulang rumah. Kenapa ya begini tadi tidak begini, tidak pedulikan saya begini. Karena memang kebutuhan dasarnya akan kasih sayang, perhatian. Sementara ada juga hal yang lain mungkin begitu datang, selalu dia cuek, saya tidak peduli dengan guru kan, guru menyapa kah, tidak kah, dia tidak akan merasa terpengaruh. Karena memang kebutuhan dia yang paling menonjol bukan kebutuhan akan kasih sayang atau perhatian. Nah, itu ya. Jadi kita bisa belajar untuk mencirikan anak kita mana yang bisa kita lihat ya, misalnya ketika anak-anak ada yang berbicaranya lembut, halus, bisa ya kan. Nah, jadi kita juga akan mungkin berperilaku sama, kita akan berusaha untuk dengan contohnya dibagi gitu. Sementara untuk anak yang lebih menonjol, yang penguasaannya lebih menonjol, kita nanti akan berusaha memberikan pengertian bahwa semua anak bisa memiliki, bukan cuma dia saja ya. Nanti kalau seandainya kita penuhi terus, dengan dia untuk dia terus menonjol, mungkin dia nanti akan merasa lebih dibanding yang lain. Jadi aku terus saya sama saya saja misalnya. Jadi nanti mungkin kita bisa memberi pengertian bahwa semua anak punya kesempatan yang sama, semuanya boleh memimpin, bisa jadi kemudian. Mungkin akan lebih tepat lagi misalnya begini Bu, kita buat data misalnya hari Senin siapa yang memimpin, Selasa siapa yang memimpin, Rabu siapa yang memimpin. Jadi kita membuat data seperti itu, anak-anak tahu bahwa setiap anak punya hak yang sama. Gitu ya. Nah, segitiga institusi ini yang kita tawarkan untuk bisa memberikan solusi dari proses pembentukan karakter yang kita lakukan di anak-anak kita. Yang tadi yang pertama misalnya sepertinya pertama kita memihak. Misalnya dia melakukan lari-lari di kelas kan, oh itu guru sebenarnya tidak apa-apa, kamu lari-lari di kelas gitu. Jadi bukan membenarkan dia sebenarnya kita bukan membenarkan dan bukan juga menarik hatinya, bukan. Tetapi kita memaklumi, menstabilkan identitasnya dulu. Memang kamu itu suka lari-lari ya. Nah, terus kita validasi kedudukannya. Ibu dulu sih sebenarnya tidak apa-apa kalau kamu sering lari-lari di kelas. Tapi coba, kita ajak mereka untuk menggali ini. Menurut kamu bagus tidak kalau kita lari-lari terus di dalam kelas? Teman-teman yang lain bagaimana? Nah, gitu ya. Tapi kalau mereka sih mungkin masih kita inilah ya. Nah, masih kita berikan inilah ya. Dan mungkin mereka langsung, oh Bu begini, kecuali ada beberapa anak yang memang bisa gitu kan. Nah, itulah Bu namanya proses. Apalagi kita di TK memang kita berproses, anak-anak berproses, sama-sama berproses. Walaupun memang kita sudah lama mengajar, tapi kita juga berproses dalam mengajar kita. Jadi kita menambah pengetahuan kita untuk bisa memberikan stimulasi yang baik untuk anak-anak kita memberikan laksanaan yang baik. Karena memang yang namanya MTK, proses itu yang kita tekankan ya, kita menekankan pada proses bukan pada hasil. Jadi ketika kita meminta anak-anak mewarnai, bukan kita menilai anaknya, bukan hanya ya, memang kita menilai hasil karyanya mewarnai, tapi bukan hanya mewarnai kegiatan maksudnya yang kita nilai itu bukan angkanya, bukan lembar kerjanya. Oh anak ini rapi, anak ini belum rapi, tetapi kita juga memperhatikan prosesnya. Oh anak ini tekun, oh anaknya tidak tekun, dia kurang bersungguh-sungguh. Oh anak ini cara pegang klien sudah benar, nah, itu juga menilai kita ya. Oh anak ini cara pegang kliennya masih salah, itu ya. Memang kalau mereka kita lebih banyak menekankan proses. Jadi bukan yang kita tekankan pada hasil, karena TK ini bisa kita ketahui kegiatannya adalah pembiasaan, menentukan perilaku sehari-hari. Itu tadi ya. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas yang tertempel di dinding kelas, mungkin anak-anak akan bisa mengingat dan akan lebih menarik seandainya memang gambar, ya gambar-gambar. Jadi kan anak-anak yang tidak bisa baca pun bisa paham. Oh kemarin kita bicarakan ini ya, ini maksudnya ini gitu. Nah, terus juga yang daftar tiket itu mungkin juga bisa kita laksanakan sehingga anak-anak akan terus teringat, terus
untuk TK ini kita lebih mengembangkan pada prosesnya. Jadi untuk proses yang kontinu, yang terus menerus, nah, jadi kita punya kesepakatan yang memang kita miliki di kelas kita. Mungkin kesepakatan kelas setiap kelas berbeda Bu ya. Nah, nanti tergantung dengan ide atau gagasan dari anak-anak dan ibu-ibu. Bisa mengambil beberapa yang dianggap penting yang akan dilakukan di kelas. Nah, saya harap itu benar-benar dilaksanakan karena memang sebenarnya kita sebagai guru bertindak sebagai manajer Bu ya. Jadi bukan sebagai pendukung, bukan sebagai yang apa sebenarnya memberikan kepada anak-anak itu rasa bersalah ya Bu ya. Jadi kita juga sebagai teman sebenarnya seharusnya, tapi kalau mereka mungkin masih di luar Bu ya, sebagai teman. Jadi anak-anak merasa kita berpihak, tetapi kita berusaha terus mengontrol perilaku dan dalam situasi yang baik, situasi yang kondusif, sehingga anak-anak benar-benar bisa berperilaku yang baik. Nah, sesuai dengan tujuan kita yang utama adalah menuntun anak didik kita berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya dulu. Karena memang kita tahu setiap anak yang kita ajar setiap tahunnya berbeda. Setiap anak akan berbeda lagi karakternya. Karena memang anak-anak berkembang sesuai dengan zamannya Bu. Nah, lalu kita, apakah kita akan tetap? Tidak, ya. Apakah kita betul? Kita harus bergerak, kita harus berubah, kita juga berproses. Jadi demikian Bu yang mungkin bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.